Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Marzul, NPM A1A01087, kelas 2C dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Setiawan MPD. Sekolah sebagai suatu sistem. Yang pertama, sekolah sebagai sistem sekolah. Artinya semua elemen atau unsur yang ada di sekolah sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan satu dengan yang lain, seperti siswa, guru, kepala sekolah, gedung, alat peraga dan perangkat pelajaran dan sebagainya. Dalam era kemandirian sekolah, dalam era manajemen basis sekolah MBS, tugas dan tanggung jawab yang pertama dan yang utama bagi para pimpinan sekolah adalah menciptakan sekolah mereka memimpin menjadi semakin efektif, dalam arti menjadi semakin bermanfaat bagi sekolah itu sendiri dan bagi masyarakat luas penggunanya. Sekolah sebagai sistem adalah sekolah yang memperdayakan seluruh komponen yang ada di dalamnya secara terpadu, satu sama lain saling berkaitan erat dan mendorong kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan, antara lain input, proses, output, dan outcome. Epicness 2007. Selanjutnya, yang kedua, tugas pokok dan fungsi kepala sekolah merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan pekerjaan organisasi. Konseptualisasi teori-teori kepemimpinan telah menarik perhatian dan diskusi panjang para peneliti dan para praktisi. Menurut Pawar dan Edsman 1997, penelitian tentang pemimpinan lebih ditekankan pada pemimpin transformasional. Penelitian ini di bidang ini telah dilakukan baik secara tanpa segi persepsi terhadap gaya pimpinan yang paling efektif, di antaranya Biccio et al. 1995, Keprik dan Locke 1996, Basavilio 1993, Posakov 1996, Sosik dan Gossault 2000, Connelly tahun 2000, Covey and Jones 2000, maupun syarat-syarat konseptual yang harus diciptakan agar proses pemimpinan tersebut efektif. Jurnal Pimpinan 1999 berlaku kerja bawah agenda penelitian. Yang ketiga, pola pengambilan keputusan kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai dua peran utama. Pertama, sebagai pemimpin intuisi bagi para guru, dan kedua, memberikan bimbingan manajemen pembaruan pendidikan melalui manajemen basis MBS dan komite sekolah yang digunakan sebagai bagian dari desentralisasi, memberikan kepada sekolah kesempatan yang lebih besar dan menerapkan dengan lebih mantap. Sebagai fungsi dari kedua peran tersebut, jurnal MBA peran kepala sekolah dan komite dan 2007. Pada dasarnya, seluruh kegiatan yang berlangsung dalam sekolah merupakan akibat atau konsekuensi dari berbagai keputusan MB pimpinan. Apakah pada akhirnya sekolah berhasil mencapai sasaran secara efisien atau sebaliknya mengalami kegagalan, ditentukan oleh ketepatan dari berbagai keputusan yang diambil pimpinan untuk mendukung. Yang keempat, kepala sekolah sebagai pengambil keputusan. Peranan kepala sekolah sebagai pengambil keputusan merupakan peran yang paling penting dari peranan lainnya seperti informasional dan interpersonal. Ada 4 peran sebagai pengambil keputusan, itu entrepreneur, artinya kepala sekolah berusaha memperbaiki penampilan sekolah; disturbance handler, artinya memperhatikan gangguan yang timbul di sekolah; resource allocator, artinya menyediakan segala sumber daya sekolah; negotiator roles, artinya kepala sekolah harus mampu untuk mengadakan pembicaraan dan musyawarah dengan pihak luar. Museum 2004. Lebih lanjut, menambahkan bahwa dalam pengambilan keputusan kepala sekolah sebagai manajer, artinya berperan dalam proses mengendalikan seluruh organisasi dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Okay. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erase my days.